Sudah kelihatan filenya? Sudah, Pak. Baik, ini progres dari Rizkika. Ini gambar layout ya. Untuk gambar layout, ini layout keseluruhan atau layout bagian Anda aja, Rizkika? Keseluruhan, Pak. Oh, ini layout keseluruhan ya. Anda yang Iya, mengerjakan yang nomor berapa nih? Nomor 1, Pak. Nomor 1 ya. Jadi ini oke, layout kawasan. Untuk gambar layout tetap kita memenuhi ini ya. Untuk standar notasi, jadi untuk gambar layout utara tidak harus di atas ya. Jadi kalau layout atau set plan, utara tidak harus di atas, tapi jalan utama letakkan di bawah ya. Jadi ini agak di-rotate saja. Jadi jalan utama letakkan di bawah, terus keterangan untuk satu blok di sekitar Anda itu ada fungsi apa itu dilengkapi, terus tetap ada mata angin, oke. Terus perhatikan ini, perhatikan kita harus, ini berlaku untuk semua ya. Kita harus selalu memperhatikan teknik penyajian ya. Jadi posisi keterangan, posisi judul, ya, arah mata angin dan lain sebagainya disajikan yang bagus lah, proporsinya, ukurannya dan lain sebagainya ya. Jadi itu diperhatikan untuk teknik penyajiannya. Ini layout, ini yang Anda kerjakan ini berarti untuk zona kawasan geohealthy ya? Iya, Pak. Geohealth ya, oke. Jadi yang Anda kerjakan itu untuk layout ini nanti tolong diperdetil ya. Kita membuat layout kan harus detail ya. Ini mungkin, ini Anda ngerjakan pakai apa nih? SketchUp, Pak. SketchUp ya, oke. Sudah terskala? Sudah, Pak. Oke, jangan lupa skalanya, ditulis skala berapa. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan ya Anda mengerjakan menggunakan SketchUp atau CAD atau yang lain ya. Yang penting detail dan terskala. Oke, ini zona 1. Dari zona 1 ini ke layout geohealthy-nya. Ini juga seperti itu. Jadi ini nanti dari layout kawasan, ini masuk ke layout mikro, katakanlah. Itu juga kalau sudah masuk ke layout mikro, lengkapi key plan. Key plan dari layout kawasan itu tadi ya. Oke, Pak. Oke, terus ini Anda berarti satu ini berarti single building ya ini ya? Iya, Pak. Oke, single building. Nah, ini ada keterangan lantai 1, lantai 2. Ini mungkin keterangan denahnya ya? Iya, Pak, tapi belum diperdetail. Ya, oke. Jadi ya kalau layout memang di ground floor atau lantai 1 ini tolong nanti diperdetil lagi. Ya, diperdetil lagi mulai entrance ya, istilahnya entrance mikronya ya. Jadi jalan masuknya di mana dan lain sebagainya. Termasuk sekitarnya juga ada apa, terus teknik penyajian yang saya sampaikan tadi.
meletakkan judul, meletakkan mata angin, meletakkan keterangan diaturlah ya. Mungkin Baik, ini Pak. terlalu gede lah untuk keterangan mata angin dan sebagainya. Sajikan yang Baik, Pak. baik ini tampak untuk tampak ya ini kalau tampak untuk garis dasarnya ini ada konturnya enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Tapi nggak tahu tampaknya Enggak. kok agak 3 dimensi gitu ya. Kalau kita berbicara Iya, Pak. tapak ya 2 dimensi ya. Jadi nanti Ya, akan saya atur lagi, Pak. ya di garis bawahnya juga dipertebel kalau tampak supaya tidak kesan melayang begitu. Tebel aja garis hitam gitu yang agak Baik, tebel. Pak. Terus diperdetail lagi. Ini atapnya memang flat ya, datar ya? Sebenarnya agak miring, Pak, tapi itu tadi belum selesai, jadi saya hitung dulu. Oke. Ya. Oke, itu tampak itu, terus ini tampak, nggak tahu tampak mana keterangannya. Ada tampak, ada 2 tampak. Ada 2 tampak ya ini? Bedanya apa nih? Enggak, Pak, itu nanti mau rencana biar kelihatan yang bagian dalamnya gitu loh, Pak. Soalnya kalau dikasih potongan yang kelihatan di dalamnya itu tidak bisa mencakup semua, jadi buat transparan. Oke. Yap. Oke, terus potongan, ya nanti diselesaikan notasinya ya. Baik, Pak. Terus untuk semua juga ya, jadi tidak harus Anda menyajikan 1 lembar 1 gambar ya, boleh macam ini 2 gambar. Yang penting apa ya, jangan kelihatan banyak ruang kosong ya, ruang kosong maksimal 20% ya. Potongan ini nanti diperdetail ya. Ya. Ya ini istilahnya masih gambar ide begitu. Ini eksteriornya sudah coba Anda bikin, tapi ya perlu diperdetail untuk fasadnya. Terus kemiringan Baik. atap ini berapa sih? Berapa persen ini? Masih belum detail, Pak, itu. Jadi saya tutup atap gitu aja, Pak. Masih belum. Oke. Terus rencananya bahan penutup atap apa? Saya pengennya itu atapnya terbuka tapi tertutup gitu, Pak. Jadinya orang Apa? itu enggak Terbuka tapi merasa, tertutup gimana maksudnya? jadi orang tuh enggak merasa berada di dalam ruangan gitu, Pak. Atasnya itu masih kelihatan. Ya, bahan penutup atap. Mungkin ada yang transparan, tapi ada juga yang itu, Pak, yang apa namanya, yang semacam, saya lupa namanya. Oke, yang dari kayak singkalum gitu, galvalum, bukan? Bukan, Pak, yang itu, sebentar, yang aspal itu loh, Pak. Aspal bitumen. Aspal itu bitumen. Iya, bitumen. Soalnya kan itu curah hujannya juga cukup tinggi, Pak. Jadi atapnya juga perlu harus Kalau diperhatikan. bitumen biasanya multi roof dia. Ya cobalah dicari terus nanti rangkanya seperti apa ya. Ya, Baik, karena Pak. cukup luas untuk permukaan atapnya. Interior. Terus jangan lupa pendekatannya apa atau temanya ini? Maaf, Pak. Temanya apa? Pendekatannya? Oh, itu biofilik. Biofilik ya. Nah, itu nanti juga harus mungkin di interior sudah muncul. Terus ini garis ini loh, saya agak terganggu dengan garis gambar Anda itu ada garis tebal putus-putus itu. Iya, Pak, itu nanti akan saya Ya, perbaiki lagi. coba di ini ya. Kok kesannya Baik, kok Pak. mengganggu ini ya. Oke, Baik, Pak. ada yang ditanyakan? Mungkin untuk sementara ini masih belum, Pak. Belum Nanti akan ya. saya Oke, perbaiki lagi ke dilanjut depannya. ya. Oke, Iya, Pak. terima Terima kasih kasih. ya, Rizkika. Saya lanjut yang lain. Pak. Terima kasih. Selanjutnya Putri Fajar.
Ada Putri Fajar? Iya Pak, ada. Oh iya, sudah kelihatan ya? Iya Pak, sudah. Perancangan geologi. Ini sama yang tadi ya. Jadi yang komentar yang tadi terkait dengan layout kawasan bisa diperbaiki ya. Jadi komentar-komentar yang hampir sama dengan yang sebelumnya itu tolong berlaku untuk semua diperhatikan. Saya nggak akan mengomentari lagi ya. Teknik penyajian intinya. Terus ini zona berapa ini yang kamu harus kerjakan? Zona yang tadi kalau dilihat dari punya Rizkika nomor 2 Pak. Terus ini kok beda-beda ya? Harusnya sama lah untuk apa legendanya ya. Legendanya untuk layout kawasan harusnya sama untuk semua kelompok ya. Yang tadi angka, yang ini huruf kan beda ya. Nanti membingungkan kalau pas dikompilasi ya. Disamakan ya. Oke, Pak. Nah, jadi terkait dengan konsep-konsep yang kelompok, konsep makro itu disamakan ya. Ya tinggal pendetailannya yang berbeda kan begitu ya. Berlaku untuk semua juga. Teknik penyajian, standar notasi diperhatikan. Terus keyplan jangan lupa kalau sudah masuk ke mikro ya ini juga diperdetail. Ini denah juga diperdetail ya. Kelengkapan denah ada kolom dan lain sebagainya diperdetail ya. Terus perhatikan dimensi atau ukuran. Jadi ini mulai saya tekankan lagi untuk standar dimensi ya. 1 meter itu sama dengan 100. Ya, itu yang sangat baku standarnya. Jadi bukan 1000. 1 meter itu 100. Ya, 5 meter 500 gitu ya. Jadi diaturlah untuk scale teknik gambarnya. Ini apa? Ini tampak ya, potongan ya. Oke, dilengkapi. Untuk potongan juga ya, potongan vertikal itu plus ya. 4 meter, 9 meter gitu ya. Jadi bukan seperti ini untuk teknik anunya. Oke, diperbaiki untuk standar notasi lah. Ya, dilengkapi lagi. Ya. Ada yang ditanyakan? Terima kasih, Pak. Putri? Mungkin saya perbaiki dulu, Pak. Oke deh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke, selanjutnya ntar saya cek lagi Putri Fajar, Dewi ya, Dewi Juniarti. Saya download dulu. Oke, Dewi ada? Halo, Dewi ada? Belum ada, Dewi? Oke, kalau belum ada kita skip dulu. Mutiara Nurul ada? Ada, Pak.
Baik, saya tampilkan dulu. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, Mutiara Nurul Rahma. Ini apa ini? Layout kawasan ya ini ya? Iya, Pak. Oke, ini layout kawasan. Ya, ini perbaiki sedikit untuk teknik penyajiannya. Jadi mungkin lingkungan sekitarnya diambil sedikit aja sehingga gambar layoutmu lebih gede, ya. Terus legenda mungkin hurufnya juga diperkecil lah, jangan gede semacam ini, ya. Dan ya di anu lah. Terus kita nggak pakai kop ya, nggak usah pakai kop lah, ya. Jadi Oh, iya, Pak. nggak usah kop semacam ini. Kalau menurut saya justru mengganggu tampilan lah, ya. Nggak usah pakai kop. Oke, itu untuk teknik penyajian, terus ini layout kawasan, terus Anda ambil yang mana? Yang nomor 6. Nomor 6 aja. 6 sama bangunan ibadahnya 2. Belum selesai. Maksudnya 6, 8. Nomor 6 sama yang bagian nomor 7-nya tapi cuma diambil 2 bagian bangunan. Loh, pembagiannya gimana ini? Yang lain sudah terbagi kan dengan yang lain ya? Iya. Jadi saya harapkan untuk pembagiannya itu apa ya? Satu spot gitu loh. Jadi supaya nanti terakhir itu kan seluruh kelompok kan dikompilasi, digabung. Itu jadi. Ya, jadi setiap personal itu batasnya jelas. Ya. Iya, Pak. Jadi kamu nomor 6, terus nomor 7. Iya. Iya. Nomor Itu 7-nya aja. tapi yang apa atapnya warna merah sama sama sebelahnya. Sama sebelahnya ini. Iya. Oke. Jadi batasnya jelas ya. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau batasnya jelas. Tapi yang jelas nanti pada saat digabung jadi satu itu bisa gampang begitu. Oke, ini masuk ke ini layout kawasan. Ini apa tadi? Set plan. Terus saya ingatkan ya, untuk semua juga gambar layout dan set plan itu berbeda, ya. Terutama terkait dengan vegetasinya. Ya, ini masih sering saja terjadi kekeliruan. Kalau gambar layout itu vegetasi yang tergambar itu hanya untuk tanaman perdu yang di bawah 1 meter. Yang untuk pohon-pohon hanya kegambar titik-titik batang, ya batang pohon, ya. Lalu set plan itu baru kelihatan full. Itu berbeda ya. Jadi penggambaran lingkungan atau istilahnya landscape untuk layout dan set plan beda, ya. Karena itu kemarin sempat terjadi apa ya mispersepsi pada saat ada mahasiswa ujian TA ya. Jadi gambar layout sama set plan lingkungannya disamain aja gitu ya. Ya, oke, ini untuk set plan bangunan kuliner. Ini ya, makanya itu yang kamu gambar nomor 6 gini aja. Iya, Pak, belum selesai yang bangunan ibadahnya. Enggak, bukan begitu. Kalau gambar set plan atau layoutnya ya area yang kamu gambar semua. Gitu loh, batasnya. Jadi bukan spot begini. Ngerti maksud saya? Iya, Pak, ngerti. Jadi bukan nanti gambarmu jadi banyak dan saya pikir nggak komunikatif malahan. Jadi batasmu di mana di layout kawasan ini itu yang digambar semuanya. Ya, sesuai dengan batas. Ya. Itu Iya, Pak. terus teknik penyajian diperhatikan. Ya.
keterangan ini keyplan-nya sudah ada, cuman ya keyplan jangan ditandai cuma satu building tapi batas ya. Itu di layout maupun set plan mikro ya. Terus ini layout ya. Jadinya kan agak gimana gitu ya, dalam artian kita memahami gambar ini juga susah, ini gambar apa kan begitu ya. Jadi kalau seluruh kawasan namanya layout atau set plan itu lingkungannya itu utuh gitu loh. Ya, lingkungannya utuh dalam artian jalan masuk dan sekitarnya itu kelihatan. Ya, jadi kalau Anda menggambar layout atau set plan, ya istilahnya sisi-sisi yang digambar temanmu itu kelihatan, ya, kelihatan sebagai batas gitu loh maksud saya. Iya, Itu Pak. ya, Mutiara ya. Iya, Pak. Itu terus ini layout ke arah denah. Temamu apa ini? Pendekatan neovernakular. Neovernakular. Ini mungkin untuk gambar apa ini? Meja makan ya ini ya? Meja kursi Iya, makan Pak. gitu ya? Ya, Iya. jangan beginilah kaku monoton kan ini ya. Mungkin dibuat klaster-klaster atau gimana lah ya. Iya, Pak. Supaya kayak enggak kayak tentara baris gitu kan ini. Terus terus ini sudah gambar tampaknya idenya oke. Mungkin kolomnya belum kelihatan ya. Kolom-kolomnya bisa lebih besar tapi tampaknya oke. Terus hubungannya kayaknya kebesaran deh. Hubungannya ini loh. Gede banget ya. Terus Iya, Pak. kalau bikin gambar tampak, ini juga berlaku untuk semua. Hampir kebanyakan sekarang itu gambarnya model begini. Tapi kalau menurut saya keliru. Jadi kalau bagian bawah bangunan itu langsung aja digaris tebel, straight gitu. Jangan digambar lebar begini gitu ya. Digaris aja tebel, bawahnya kosongin. Ya. Jadi bukan macam ini. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Itu untuk ide tampaknya oke, tinggal kolom sama ininya di anu. Yap. Oke, itu terus potongan. Ya ini jadinya apa? Hubunganmu kan jadi ngeblok besar gitu kan? Nah, itu dicek lagi, diperdetail untuk struktur atapnya ya. Nah, ini diselesaikan perspektifnya, oke. Cuman ini kolomnya jadi apa ya? Kolomnya kok warnanya hitam-hitam. Dari Iya, Pak. beton, dari kayu, dari baja atau dari apa kolomnya ini? Dari itu apa? Besi apa aluminium gitu. Besi pipa, bundar, Kotak. besi kotak. Baja berarti. Iya. Baja itu. Kenapa, Pak? Baja Oh, iya, berarti. baja. Iya. Baja. Masa baja itu profil loh. Kalau besi kotak nggak ada. Kalau besi kotak jadinya holo untuk ini nggak ada yang gede. Ya. Kalau saya Iya, menyarankan kenapa nggak pakai pipa bulat saja? Besi juga itu, yang bulat. iya, Pak. Nanti saya Ya, perbaiki. atau kolom atau beton malah bisa diekspos ini bisa ada ukirannya dan lain sebagainya. Ya, Iya, Pak. oke. Kalau kayu kan susah ya. Oke, itu karena kuat sekali nanti kesan kolomnya ini. Untuk interiornya idenya oke. Ya. Oke, gitu ya. Dilanjut. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Saya lanjut yang tadi. Siapa tadi yang bentar. Dewi ada? Ada, Pak. Oke, Dewi. Sekarang Dewi.
Saya share dulu. Sudah kelihatan Dewi? Sudah, Pak. Ya, Dewi. Ini layoutnya. Ya. Ini sama tadi teknik penyajiannya ya. Jadi mungkin halo, siapa lagi nyanyi? Teman saya, Pak, di kamar. Oh, alah. Ini apa? Supaya gambarnya bisa lebih jelas begitu ya, mungkin yang pinggir-pinggir di blur nggak apa-apa, ya. Iya, Pak. Tapi ini bisa lebih jelas. Ini kan layout kawasan ya ini. Iya, Pak. Layout kawasan, oke. Apa? Jalan di bawah, ya. Dan memang kalau diperbesar lagi nggak cukup. Nggak usah pakai crop ya, Dewi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus tulisan layout ini kegedean lah, kebesaran ya. Pokoknya proporsinya diatur lah ya. Iya, Pak. Terus juga angka-angka ini kan gede-gede banget ini. Ya. Itu set plan sama idem tampak. Nah, yang kamu kerjain yang bagian mana? Di yang nomor 4, 3, sebenarnya tuh Pak masih pembagiannya kan awalnya saya di bagian depan itu Pak pas masuk. Terus untuk Alfi itu nomor 5, terus sama Muti tadi nomor 6. Terus di bagian area pusat ibadahnya itu dibikin kayak puja mandala gitu. Jadi ada beberapa tempat ibadah. Terus itu dibagi pembagian bangunannya. Tapi untuk area pusat ibadahnya nanti saya yang desain peletakannya sama layoutnya bagian ibadahnya. Cuman bangunannya itu dibagi lagi Pak. Oh, enggak bisa. Jangan begitu baginya. Langsung per zona saja. Iya, zona depan, zona tengah, zona belakang gitu aja. Karena itu nanti kan di ini ya istilahnya dikompilasi gitu loh, langsung tinggal gabung gitu loh. Jadi begini, saya sarankan untuk supaya nanti efisien pada saat menggabungkan, itu silakan di kelompok Anda itu kasih aturan. Misalnya aturannya apa gitu ya untuk teknik gambarnya. Ya, sehingga nanti pas gabungin itu enak. Gitu ya. Jadi baginya per zona. Kalau itu kan nanti kita repot ngeceknya. Ini yang bagian mana, ini bagian mana kan begitu ya. Dan nanti kalau seperti itu nanti apa ya, karakter gambarnya pasti nggak bagus, acak. Kan tiap orang pasti beda lah karakter gambarnya ya. Iya, Nah, jadi seperti itu silakan didiskusikan di kelompok Anda. Terus ya teknik set plan juga begitu. Jadi ini kan layout kawasan ya, layout mikronya silakan dibuat ya, dibagi. Terus di layout mikro nanti ada key plan, layout makro. Terus ini tampak ya, tampak depan. Nah, untuk gambar tampak ya, jangan membuat keterangan itu, misalnya ini tulisan tampak depan area gazebo, tapi di atas, jangan ya. Jangan di atas, di bawah lah, di bawah gambar, keterangan gambar itu ya. Jadi kita bacanya, oh ini gambar apa, oh keterangan di bawahnya begitu ya. Ini gazebo, ini diperdetail aja, tapi saya juga nggak tahu ini posisinya di mana. Jadi teknik gambar, oke ini sebenarnya saya nggak masalah sebenarnya kamu gambar dari detail, dari satu masa ke masa itu nggak masalah. Tapi nanti dalam penyajiannya itu makro dulu ya, makro terus set plan, layout, mulai mikro dan seterusnya. Dena tampak potongan gitu kan, 3D ya. Oke, ini idenya oke, gazebo ini, tapi mungkin apa ya? Kolomnya aja lah, kolomnya mungkin bisa diolah lagi supaya kesannya nggak gimana gitu ya. Itu ya. Tuh. Ini masih gazebo. Oh, gazebo toy. Sama tampak depan masjid. Masjidmu kok aneh. Oke, untuk
Nggak tahu masjidmu itu kok apa ya filosofinya kok kayak ada apa ini Apollo begitu. Hah? Dewi, Ya Pak. kenapa masjidnya kok seperti ini? Kalau untuk atapnya tuh ngambil dari bangunan adat daerah, lupa Pak. Cuman pas yang untuk menaranya itu sengaja dibuat nanti semua bangunan ibadah itu tingginya sih sama sih Pak. Untuk tiang di atas itu. Jadi biar setara gitu. Kalau untuk atap yang di bawahnya tiangnya itu ngambil dari itu tadi bangunan atap dari bangunan adat. Lupa sih Pak dari mana. Ya enggak istilahnya yang bagian atas itu aja kan kesannya too much gitu lah. Terlalu berlebihan gitu loh. Ah iya Pak. Nah, itu coba ini tinggi banget ini, kayak Apollo-nya itu mau meluncur gitu kan? Ya, Iya, Pak. itu. Oke lah, ya itu nanti dianu lagi. Oke, itu 3 ya yang baru saya ini. Nah, ini kita berbatas waktu untuk Zoom-nya dan saya jam 12 ini ada nguji pra